KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ya, bukan kuning hijau biru, yang akan mendapatkan amunisi baru dan parpol baru ini kabarnya sudah hampir 95% positif bergabung. Nah, apakah ini nanti partai ini Nasdem atau PKS? Kalau misalkan salah satu dari dua partai ini, terus nasib Anies gimana dong? Bisa gagal dong presiden-presidennya, ya kan? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ya, bukan kuning hijau biru, yang akan mendapatkan amunisi baru dan parpol baru ini kabarnya sudah hampir 95% positif bergabung. Nah, apakah ini nanti partai ini Nasdem atau PKS? Kalau misalkan salah satu dari dua partai ini, terus nasib Anies gimana dong? Bisa gagal dong presiden-presidennya, ya kan? Jadi gini, pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Ahmad Baidowi yang menyatakan bahwa ada salah satu partai yang akan bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. Dan ini sudah 95%, kemungkinannya 95%. Cuman Ahmad Baidowi ini tidak menyebutkan ini partai apa, karena masih melakukan penjajakan, karena belum positif benar, tapi sudah 95%. Kalau kita melihat beberapa hari atau beberapa pekan ke belakang, ini ada dua kemungkinan partai yang akan bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. Ada Nasdem dan ada PKS. Kalau kita melihat Nasdem, Surya Paloh ini 1 minggu yang lalu, awal Februari, ini bertemu dengan Erlangga Hartarto. Pada saat itu, baru saja Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi. Yang entah membahas apa, yang jelas dia mengatakan bahwa Partai Nasdem tetap ada di barisan pendukung Presiden Jokowi. Nah, setelah itu kemudian bertemu dengan Erlangga Hartarto untuk katanya membicarakan masalah kemungkinan koalisi. Lalu yang kedua, ini ada PKS. Kemarin, Sekjen PKS ini, Abu Bakar Al-Habsyi, bertemu dengan Wakil Ketua Partai Golkar, yakni Ahmad Doli. Mereka bertemu, bahkan bermain pantun juga. Tapi, kalau untuk melihat apa yang mereka bicarakan setelah pertemuan ini, kok kayaknya ini jauh kemungkinan untuk merapat. Karena apa? Karena mereka ini sepertinya beda jalur. Yang satunya lebih condong, PKS ini lebih condong ke Partai Islam. Kemudian Golkar ini lebih condong ke nasionalis. Jadi kayaknya kemungkinan kecil untuk bergabung. Lagi pula, Ahmad Doli ini juga menyatakan bahwa setelah mereka bertemu, kemudian memberikan konferensi pers, mengatakan bahwa kami siap bersaing secara positif. Kami menghargai jalan masing-masing. Nah, ini kan berarti kemungkinan kecil untuk bergabung. Nah, berarti yang kemungkinan paling besar, ini kemungkinan adalah Nasdem. Karena apa? Karena Surya Paloh pada waktu bertemu dengan Erlangga Hartarto ini mengatakan bahwa kenapa dia memilih Golkar untuk dia lakukan penjajakan, untuk dilakukan dialog, karena Partai Golkar ini adalah merupakan partai prioritas bagi Nasdem, katanya Surya Paloh. Nah, berarti kalau Golkar prioritas, Demokrat dan PKS bukan prioritas dong. Jadi kemungkinan bergabungnya sangat besar. Lalu kemudian, kenapa Surya Paloh ini mengatakan bahwa Golkar ini prioritas? Karena kalau kita melihat sejarah politik dari Surya Paloh, dia memang memulai karir politiknya ini di Partai Golkar. Sudah lama, sejak zaman Orde Baru. Surya Paloh ini bergabung dengan Partai Golkar. Kemudian, dia keluar dari Golkar mendirikan Nasdem, ini juga tidak lepas dari jasanya Partai Golkar. Nah, kemudian ketika ditanya oleh awak media, kenapa lebih memilih bertemu dengan Partai Golkar daripada bertemu dengan
Demokrat dan juga PKS. Padahal di saat yang bersamaan, ini PKS melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan. Surya Paloh mengatakan bahwa ya ini namanya juga masih percobaan, namanya ini masih penjajakan. Siapa tahu kita bisa bergabung, ada kemungkinan ke sana, atau Golkar bisa bergabung dengan Koalisi Perubahan, ada kemungkinan ke sana. Nah, kalau melihat kata-kata dari Surya Paloh ini masih percobaan, berarti selama ini Koalisi Perubahan ini hanya coba-coba. Belum benar-benar serius. Jadi hanya coba-coba ingin mencoba mengotak-atik, katakanlah menggaduk-gadukkan antara Partai Nasdem yang nasionalis, kemudian juga Partai Demokrat dengan PKS yang Partai Islam. Tapi kalau secara hitungan matematis, kalau misalkan Golkar ini bergabung dengan Koalisi Perubahan atau bergabung dengan Nasdem, ini kok kayaknya mustahil. Karena apa? Karena kita tahu di 2019 suara Partai Nasdem ini mencapai 9%. Sementara Golkar ini mendapatkan 12%. Jadi kecil kemungkinan partai yang suaranya lebih kecil mengajak partai yang lebih besar untuk bergabung. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah partai yang suaranya lebih besar, yakni Golkar, apalagi sudah bergabung dengan PAN dan juga P3, ini mengajak Nasdem untuk bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, apalagi sejauh ini Koalisi Indonesia Bersatu ini juga belum menentukan siapa capres dan cawapresnya. Karena kalau melihat pengalaman dari Nasdem, ini yang dikatakan oleh Arsul Sani ya, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, kenapa KIB nggak buru-buru menentukan capresnya? Karena melihat apa yang sudah dilakukan oleh Nasdem. Kalau dilihat dari Nasdem, buru-buru melakukan deklarasi pencapresan Anies Baswedan, dan sekarang Anies Baswedan dijadikan sasaran tembak oleh beberapa musuh politik atau mungkin juga mantan kawan politiknya, ya ini sebetulnya bukan salah Nasdemnya, yang salah ya calon yang diusung. Karena memang rekam jejaknya ya seperti itu, nggak ada bagus-bagusnya. Itu yang terjadi. Makanya KIB melihat berkaca dari Nasdem tidak buru-buru melakukan deklarasi siapa capres dan siapa cawapresnya. Nah, Arsul Sani ini juga mengatakan bahwa apapun partainya, siapapun partainya yang bergabung ke KIB nanti harus mengikuti aturan main dari Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi nggak bisa misalkan Nasdem nanti bergabung, tahu-tahu dia partai baru yang bergabung nih tiba-tiba mengusung, ya saya mencalonkan Anies Baswedan. Nggak bisa dong, enak aja. Jadi harus ikut aturan main. Nggak bisa partai yang kemudian baru bergabung, kemudian dilebur lagi kita mulai semua dari nol. Enggak. Jadi partai yang bergabung ini harus mengikuti aturan main dari 3 partai sebelumnya, yakni Golkar, PAN, dan juga P3. Siapapun, terutama Nasdem. Nah, ini jadi yang masih jadi misteri, siapakah partai yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau melihat dari kata-katanya Ahmad Baidowi tadi, kemungkinan 95%, kalau menurut saya pribadi, kok kayaknya besar kemungkinan ini Nasdem yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau misalkan ini terjadi, terus gimana dong nasib Anies Baswedan? Udah pasti kemungkinan besar Koalisi Perubahan akan buyar karena hanya tinggal menyisakan Demokrat dan juga PKS, presidensial threshold-nya tidak memenuhi, dan otomatis koalisi ini akan buyar. Dan Anies, apa yang sudah dilakukan selama ini dari Sabang sampai Merauke hanya sia-sia. Dia cuma jalan-jalan safari politik, tapi pada ujungnya akan gagal nyapres. Kalau misalkan Anies gagal nyapres, lalu apa yang akan dilakukan? Kemungkinan besar dia akan kembali maju ke Pilgub DKI Jakarta di 2024. Ya nyalon lagi menjadi calon gubernur. Lawan siapa? Kalau nggak lawan Gibran, ya lawan Wiz Khalifa. Biar pada cakar-cakaran, pada berantem tuh berdua. Itu juga kalau Anies belum keburu pakai rompi oranye dan jadi tersangka KPK dari berbagai kasus kelebihan bayar dan kasus korupsi termasuk Formula E. Setuju ya?
Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.